Selamat pagi para pemuda Gereja Sejati dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online pemuda Gereja Sejati. Baiklah, sebelum kita mengawali, kita bersama-sama menundukkan kepala berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengawali, kita bersama-sama berdiri menyanyi Kidung Rohani 366. Berimanlah kala sunyi jalanmu, Dia lihat dan tahu segala langkahmu. Yang terhina tak pernah Dia tinggalkan. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah kala doa belum terjawab. Permohonanmu takkan Dia lupa. Nantikan Dia, percaya dan bersabar. Berimanlah, Dia akan jawab. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah dalam duka dan derita. Hatinya rasakan sengsaramu. Pada Tuhan serahkanlah semua beban berat dan khawatirmu. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah walau hidupmu gagal. Berimanlah, Dia pasti sediakan. Tuhan tegak di tengah kehancuran. Dia berkuasa di tahtanya. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Iman Sebesar Biji Sesawi. Mari kita melihat Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagian ini menceritakan, jadi ketika itu ada seorang yang datang meminta kepada murid-murid Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dirasuk setan. Jadi anaknya ini dirasuk setan dan sering jatuh ke dalam api dan air. Tetapi ternyata murid-murid Yesus itu tidak dapat menyembuhkannya. Karena itu orang tua anak ini kemudian datang dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus kemudian menegur murid-murid sebagai angkatan yang tidak percaya dan sesat. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh membawa anak yang dirasuk setan itu kepadanya. Tuhan Yesus mengusir setan yang ada pada anak itu, maka setan keluar dan seketika itu juga sembuh. Nah, kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, di ayat 20 Tuhan Yesus katakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan mengapa murid-murid tidak dapat mengusir setan itu. Tuhan Yesus menjelaskan karena kurang percaya, kurang iman, maka tidak bisa mengusir setan. Jadi harus memiliki iman yang kuat. Di sini Tuhan Yesus kemudian berkata, sesungguhnya sekiranya mempunyai iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan perkara ini tidak ada yang mustahil. Apa yang dimaksud
oleh Tuhan Yesus itu sekiranya mempunyai iman sebesar biji sesawi, dapat membuat gunung pindah. Saudara, biji sesawi ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bukanlah menunjukkan biji sawi, sayuran sawi yang ada di Indonesia. Tetapi ini adalah sesawi yang ada di tanah Israel. Saudara, biji sesawi ini kecil, ya, sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius. Kita kembali melihat Matius 13 ayat 31 dan 32. Matius 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sampaikan ya mengenai biji sesawi. Jadi biji sesawi ini kecil, tapi kalau sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari semua sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung datang bersarang di cabang-cabangnya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan hak kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Jadi ini menunjukkan permulaan berdirinya gereja. Permulaan gereja itu kecil. Dari Tuhan Yesus memilih rasul-rasul, kemudian pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, ada 3.000 orang dibaptis. Kemudian Injil tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka di berbagai penjuru dunia terdapat jemaat atau gereja. Jadi semakin besar. Nah, saudara, apa iman sebesar biji sesawi ini? Dulu saya tidak mengerti ya. Karena yang Tuhan Yesus katakan itu iman sebesar biji. Kalau biji itu kecil. Jadi saya pikir kenapa demikian? Ini bukan artinya harus memiliki iman yang kecil ya. Karena dengan jelas Tuhan Yesus katakan karena kamu kurang percaya. Jadi iman sebesar biji sesawi itu bukan artinya imannya kecil, bukan. Apakah iman sebesar biji sesawi ini? Saudara, biji sesawi ini ada daya hidup. Ya, kalau ditanam dia tumbuh berkembang jadi sayuran, jadi pohon yang besar. Karena itu iman sebesar biji sesawi itu menunjukkan iman yang hidup, ada daya hidup, tumbuh berkembang, kokoh, beriman teguh, dan dipenuhi Roh Kudus sehingga bisa memindahkan gunung. Saudara, gunung ini menunjukkan arti kiasan. Jadi gunung ini menunjukkan masalah-masalah besar yang kita hadapi atau yang ada di hadapan kita. Jadi masalah-masalah besar itu bagaikan gunung yang ada di depan kita. Jadi suatu hari kita bisa mengalami keadaan di mana kita menghadapi masalah-masalah yang besar. Bagaimana masalah-masalah besar ini agar bisa dilalui, ya, teratasi atau ada jalan keluar. Yaitu harus dengan iman, ya, sebesar biji sesawi. Jadi pentingnya iman. Iman yang hidup, kokoh, teguh. Jadi artinya sungguh-sungguh beriman. Jadi imannya kuat, teguh, kokoh. Itulah iman sebesar biji sesawi. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kitab Ibrani
11 ayat 6. Di sini dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Saudara, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus dengan iman. Tanpa iman tidak akan dikenan Allah. Karena itu orang yang beriman dikenan Allah. Nah, ketika kita dihadapkan kepada masalah-masalah hidup, mungkin itu masalah pekerjaan, masalah karir, masalah jodoh, masalah keluarga, masalah-masalah lain, bagaikan gunung yang ada di depan kita. Maka bagaimana mengatasi masalah ini? Harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Itu iman yang hidup, yang teguh, kokoh, dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga masalah besar ini dapat teratasi, dapat dilalui atau mendapat jalan keluar. Nah saudara, apa kebenaran dari iman sebesar biji sesawi ini? Ya. Dikatakan gunung akan berpindah. Ya. Seperti dikatakan di dalam nas ini, maka gunung akan pindah. Berpindah itu artinya ada perubahan. Akan ada perubahan. Kuncinya apa? Yang pertama itu sungguh-sungguh beriman bahwa gunung itu dapat pindah. Yang kedua, sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia dapat memindahkan gunung kalau dia mau. Saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh seorang yang mengalami masalah bagaikan gunung yang besar. Itu seorang yang sakit kusta. Ya, kita melihat Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ada seorang kusta. Ini masalah yang besar. Sakit kusta ini sakit yang sukar disembuhkan dengan cara manusia. Tapi pada akhirnya orang sakit kusta ini beroleh kesembuhan, ditahirkan oleh Tuhan. Mengapa orang sakit kusta ini dapat sembuh? Pertama, dia percaya, dia beriman bahwa sakit kustanya itu dapat sembuh. Yang kedua, dia percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau dia mau, dia dapat menyembuhkannya. Jadi ada dua hal ini. Dia percaya dapat disembuhkan. Kedua, dia percaya akan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau. Dan disinilah kehendak Tuhan. Tuhan menghendakinya. Maka dikatakan di sini, aku mau berkenan kepada Tuhan. Jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga tahirlah orang itu dari kusta.
Maka orang sakit kusta ini akhirnya beroleh kesembuhan. Jadi gunung yang besar itu akhirnya pindah. Jadi karena itu agar gunung dapat berpindah, kita harus beriman, ya, percaya bahwa masalah besar itu akan dapat diatasi. Kedua, kita percaya kuasa Tuhan. Tuhan bisa memindahkan gunung ini kalau Dia mau. Ya. Hal yang lain, saudara, walaupun memiliki iman yang teguh, kokoh, tidak bimbang, tapi untuk berpindahnya gunung ini ada waktunya. Ada waktu Tuhan. Ya. Seperti kita lihat di dalam kitab Markus pasal 11, jadi setelah Tuhan Yesus mengutuk pohon ara menjadi kering, nah murid-murid tercengang, kok bisa demikian? Ya. Kita lihat Markus 11 ayat 23-24. Markus 11 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini dikatakan untuk terjadinya gunung pindah itu ada waktunya, maka dikatakan hal itu akan terjadi. Karena itu harus kita mengerti untuk terjadinya gunung pindah itu ada waktu Tuhan. Maka ketika kita dengan iman memohon kepada Tuhan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, ada waktu Tuhan di mana masalah itu akan teratasi. Nah, seringkali waktu Tuhan itu tidak cepat, ya, sehingga akhirnya membuat kita itu menjadi bimbang. Ya. Disinilah pentingnya, ya, kesabaran. Jadi gunung berpindah itu, ya, ada waktunya dan kita akan mengalami ujian. Ya, apakah kita itu sabar, tetap beriman, menunggu waktu Tuhan. Ya. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-4 dikatakan, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini dikatakan ujian terhadap iman. Jadi iman ini akan mengalami ujian. Karena itu ketika kita memohon kepada Tuhan untuk mengatasi masalah besar di dalam hidup kita, ada waktu Tuhan. Ya, kita harus bersabar, ya, tidak bimbang. Nah, disinilah satu ujian. Nah, saudara, walaupun gunung itu belum berpindah, tapi kita harus dengan iman menganggap sudah menerimanya. Ya. Jadi gunung itu sudah dianggap pindah. Ya. Seperti dikatakan di Markus 11 ayat 24. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus katakan yang kamu minta,
dan doakan. Harus percaya. Percaya apa? Kamu telah menerimanya. Padahal kan belum. Dianggap sudah terima. Jadi kita harus menganggapnya sudah menerima dari Tuhan. Maka itu akan diberikan. Nah, Daud memiliki iman seperti ini. Kita tahu Daud itu mengalami banyak kesusahan, penderitaan, bagaikan gunung yang besar. Ya. Ketika itu Daud dimusuhi oleh banyak orang. Anaknya Absalom memberontak kepada Daud, mau membunuh Daud. Penasehatnya Ahitofel memberontak, memihak kepada Absalom, mau membunuh Daud. Kemudian tua-tua Israel juga memusuhi Daud. Kemudian rakyat terpengaruh juga memusuhi Daud. Kemudian Simei mengutuki Daud. Jadi Daud mengalami banyak penderitaan ini. Lalu dia berdoa, dia mohon pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat Mazmur pasal 3 ayat ke-8. Mazmur 3 ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Di sini Daud memohon kepada Tuhan. Tuhan, bangkitlah, tolonglah aku. Dia mohon. Dan Daud beriman. Jadi ketika itu musuh itu belum dikalahkan. Tapi dia sudah katakan di dalam ayat ini, ya Engkau telah memukul rahang semua musuh dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Jadi Daud mengatakan, Engkau telah memukul musuh. Padahal kan belum. Dianggap sudah. Inilah iman. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Kamu telah menerimanya. Maka itu yang diberikan kepadamu. Saya pernah saksikan, jadi dulu saya punya laptop rusak. Jadi saya mau beli, pikir wah uangnya akan diperlukan untuk keperluan lain. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya laptop. Saya percaya Engkau akan berikan itu. Dan nanti laptop itu akan datang dan saya menerimanya. Jadi waktu itu sesudah saya berdoa itu, saya anggap saya sudah terima laptop itu. Walaupun laptopnya belum datang, belum ada. Jadi saya percaya suatu hari Tuhan akan memberi saya laptop. Dan saya sudah terima. Dan apa yang terjadi benar. Jadi ketika itu ada jemaat ya, memberi saya laptop. Ya. Jadi waktu itu ada rekan sesama hamba Tuhan beritahu pada saya, katanya ada jemaat yang memberi kamu sebuah BlackBerry, mau tidak? Saya katakan saya enggak butuh BlackBerry, jadi waktu itu BlackBerry ngetop. Saya katakan saya butuh laptop,
tolong kasih tahu kepada jemaat yang mau kasih BlackBerry ini. Saya nggak butuh BlackBerry, saya butuh laptop. Saya katakan boleh nggak diganti jadi laptop seharga BlackBerry. Jadi waktu disampaikan boleh. Nah jadi laptop itu dikirim ke gereja. Waktu itu saya masih tugas di Bandung ya. Jadi laptopnya datang ke gereja Bandung. Benar-benar ada. Ya. Jadi karena saya menganggap sudah menerima dan memang kebuktian. Ya. Di Bandung dulu ada seorang pemuda, ya, jemaat Gereja Sejati Bandung. Jadi pemuda ini setelah lulus SMA, dia melanjutkan kuliah di luar negeri, di New Zealand. Jadi di New Zealand ini dia kuliah masuk ke Fakultas Ekonomi. Nah, setelah dia lulus kuliah di New Zealand ini, maka visa atau izin tinggal itu diperpanjang 6 bulan. Jadi tujuannya selama 6 bulan ini dia mau cari pekerjaan di New Zealand. Jadi kalau selama 6 bulan dia tidak mendapat pekerjaan, maka dia harus kembali ke Indonesia. Jadi dia harus usahakan di dalam 6 bulan ini mendapat pekerjaan. Lalu dia beritahu kepada ibunya yang ada di Bandung ini. Jadi kepada mamahnya untuk bantu doa supaya selama 6 bulan ini bisa dapat pekerjaan. Kalau selama 6 bulan ini tidak dapat pekerjaan, maka tidak boleh tinggal di New Zealand, ya, harus kembali. Jadi ibunya setelah mendengar hal ini, dia berdoa, bahkan doa puasa untuk anaknya ini. Nah apa yang terjadi? 1 bulan nggak dapat pekerjaan, 2 bulan nggak dapat pekerjaan, 3 bulan nggak dapat pekerjaan, 4 bulan, 5 bulan nggak dapat pekerjaan. Wah, ini ada ujian ini, ujian iman. Ini sudah 5 bulan ya. Ibunya tetap berdoa, dia juga berdoa. Dan 5 bulan lebih 2 minggu. Nah, sebelum berakhir visanya, dia dapat pekerjaan. Jadi 5 bulan setengah barulah dia dapat pekerjaan di New Zealand. Sehingga dia bisa lanjut tinggal di New Zealand. Inilah ujian iman. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 5 bulan setengah baru dapat. Hampir 6 bulan. Ya. Maka itu ketika kita menghadapi masalah, kita harus memiliki yang namanya iman sebesar biji sesawi. Itu iman yang tumbuh, berkembang, kokoh, teguh. Juga dipenuhi Roh Kudus sehingga gunung atau masalah besar kita itu dapat berpindah. Ya, kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Seperti pemuda ini ya, mungkin di New Zealand ini sudah mulai panik ini. Sudah 5 bulan belum dapat pekerjaan, terus dia terus berdoa. Ibunya juga doa puasa, mengherankannya. 5 bulan 2 minggu baru dapat pekerjaan.
Inilah iman sebesar biji sesawi. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Kita berdoa buat bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk wabah COVID-19. Kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Dan tentu saja ada waktu Tuhan. Ya, kita menunggu waktu Tuhan. Sampai wabah COVID ini bisa berakhir. Kita berdoa juga untuk kemajuan gereja, untuk para pin gereja, untuk program-program gereja. Kita juga berdoa buat yang sakit, yang lemah, yang ada masalah. Tuhan beri kesembuhan, kesehatan, jalan keluar, dan diberi kekuatan. Mari kita bersama-sama berlutut berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya.
berimanlah pada Tuhan, dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan, berimanlah pada Tuhan, dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Amin. Ya, kebaktian pemuda sampai di sini. Selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati.